Seorang pemilik perkebunan melangkah masuk ke sebuah bank dengan satu tujuan sederhana, menarik uang tunai untuk membeli alat pertanian baru bagi lahannya. Langkahnya pelan, namun mantap, seperti orang yang terbiasa berjalan jauh di antara barisan pohon dan tanah yang keras. Ia tidak tahu bahwa begitu pintu kaca otomatis itu terbuka, hidupnya akan berubah. Kepala cabang memandangi pakaiannya yang kotor, penuh tanah, dan menjadikan dirinya bahan ejekan di depan umum. Sebuah taruhan yang memalukan dilemparkan begitu saja, seperti seolah harga diri seorang manusia bisa dibeli dengan tawa. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa pria tua yang pendiam itu menyimpan rahasia yang mampu menghancurkan karier seseorang dalam sekejap. Berikutnya, teriak teller dari loketnya, nada suaranya datar, seperti mesin. Pak Hendra bangkit perlahan dari kursi tunggu. Sepatu bootnya yang berat meninggalkan jejak lumpur tanah, lihat di lantai marmer yang dipoles mengilap seperti cermin. Suara langkahnya terdengar lebih keras, karena ruangan itu sunyi. Dan setiap tapak seolah menulis penghakiman baru di atas lantai yang bersih. Di tangannya, topi caping tua bergetar sedikit. Bukan karena ia lemah, karena ia gugup. Dan ia tahu sejak kecil orang sering menatap topi itu, seolah topi itu tanda bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, sopan, seperti biasa. "Permisi, saya perlu menarik uang." Belum sempat teller menjawab, sebuah langkah tegas memotong udara. "Tunggu sebentar." Raka, kepala cabang, mendekat ke meja layanan. Jas mahalnya pas di badan, kainnya memantulkan cahaya dingin dari lampu langit-langit. Ia menutup hidungnya dengan tangan secara berlebihan, seperti sedang menghadapi sesuatu yang menjijikkan. "Bau apa ini?" Beberapa nasabah langsung menoleh. 3 orang memandangi Pak Hendra dengan wajah yang berubah menjadi jijik. Seorang wanita dengan sepatu hak tinggi mundur 2 langkah. Refleks, seolah lumpur di sepatu Pak Hendra bisa melompat dan menempel di dirinya. Pak Hendra menunduk sedikit, merasa panas di telinga. Ia mencoba tersenyum, sekadar untuk menunjukkan ia tidak berniat mengganggu siapapun. "Maaf Pak, saya datang langsung dari kebun." Kalimat itu, yang seharusnya menjelaskan kerja keras, justru menjadi bahan tertawaan. Raka tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema ke seluruh bank, memantul dari pilar-pilar. Tawa itu bukan tawa ringan, itu tawa yang sengaja dibuat keras supaya orang lain ikut menertawakan. "Kawan, kamu salah tempat, Bang. Ini bukan koperasi pertanian desa." Seseorang berjas mengangkat ponsel, mengambil foto Pak Hendra sambil tertawa pelan. Nasabah lain berbisik di telinga istrinya. Keduanya tertawa, menutup mulut, tapi mata mereka tetap menembakkan hinaan. Pak Hendra menarik napas dalam-dalam. Tangannya meremas topi, caping lebih kuat. Merasakan jerami kasar di bawah jari-jarinya yang kapalan. Ada rasa ingin pergi. Ada rasa ingin menghilang, tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. "Saya punya rekening di sini. Saya hanya perlu melakukan penarikan." "Penarikan?" Raka berbalik ke rekan-rekannya, mencari dukungan, seperti aktor yang butuh penonton. Ia tertawa singkat dan tajam. "Ini bagus." Ia menunjuk pakaian Pak Hendra, sepatu yang berlumpur, kemeja yang kusam. "Lihat pakaiannya dan katakan berapa yang bisa dia punya di rekeningnya." Dimas, supervisor, mendekat dengan penasaran. Ia menyilangkan tangan di dada dan tersenyum dengan sikap superior yang jelas, seperti orang yang menikmati tontonan. "Biar saya tebak," kata Dimas. Raka menyela tanpa ampun, seperti sudah menunggu momen ini seumur hidup. 1 juta. 500.000? Sahut orang lain, disambut tawa. 4 satpam mengamati dari pintu masuk, diam seperti patung. Tidak ada yang turun tangan. Tidak ada yang merasa perlu menghentikan penghinaan itu. Pak Hendra membuka mulut untuk menjawab, tapi Raka mengangkat tangan memotongnya dengan kasar, seolah suara Pak Hendra tidak layak didengar. "Kamu tahu apa? Ayo kita bertaruh." Seisi bank seakan membeku, 8 orang kini menatap. 2 orang merekam secara terbuka dengan ponsel mereka. Raka menunjuk ke arah pintu kaca otomatis. Cincin emasnya berkilau di bawah cahaya buatan. "Kalau kamu benar-benar punya saldo positif di rekeningmu, saya kasih 2 kali lipat dari yang kamu punya."
Kalimat itu terdengar seperti hadiah, padahal sebenarnya cambuk. Tapi kalau kamu tidak punya 1 juta sekalipun, kamu pergi dari sini segera dan tidak pernah kembali lagi. Pak Hendra menekan topinya ke dada. Tangannya memutih karena kekuatan yang ia gunakan untuk meremas pinggiran topi. Dalam kepalanya, pertanyaan berputar-putar, bagaimana membuktikan bahwa dirinya bukan seperti yang mereka kira, sementara ia tahu di mata mereka bukti itu sudah tidak penting. Yang penting hanya tawa. Jika penghinaan ini membuatmu marah, subscribe sekarang dan aktifkan lonceng. Jangan lewatkan balas dendam yang akan membuatmu terpaku sampai akhir yang mengejutkan. Topi caping itu tergelincir dari jari-jarinya, jatuh ke lantai dengan suara kering dan sedih, dan suara itu seperti membuka pintu ke masa lalu. Malam turun perlahan di desa itu. Langit gelap, dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip tenang, seperti mata yang mengawasi bumi dengan sabar. Pak Hendra berjalan menyusuri kebunnya sendirian. Langkahnya pelan, menyentuh tanah yang sudah ia kenal seumur hidupnya. Setiap jengkal tanah menyimpan cerita, kegagalan, doa, dan harapan yang pernah ia tanam bersama keringatnya sendiri. Ia berhenti di dekat pohon kelapa tertua, pohon yang sudah ada sejak ayahnya masih hidup. Kulit batangnya kasar, penuh bekas luka waktu. Pak Hendra meletakkan telapak tangannya di sana, menutup mata sejenak. "Ayah, Ibu, aku sudah berusaha," bisiknya lirih. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun di atas kepalanya. Tidak ada jawaban, tapi dadanya terasa hangat. Ia tahu, jauh di dalam, ia tidak lagi membawa dendam. Hari di bank itu bukan tentang mempermalukan siapapun. Itu tentang menutup luka lama yang selama ini ia simpan diam-diam. Keesokan paginya, berita kecil beredar dari mulut ke mulut. Bukan berita tentang uang, bukan tentang kepala cabang bank yang jatuh, tapi tentang seorang petani tua yang tetap rendah hati meski bisa membalas dunia dengan kemarahan. Orang-orang mulai membicarakan sikapnya, caranya menegur tanpa berteriak, caranya menang tanpa merendahkan. Seorang pemuda desa datang menemuinya. "Pak," katanya ragu, "benarkah Bapak bisa membeli rumah besar di kota kalau mau?" Pak Hendra tersenyum kecil. "Bisa," jawabnya jujur. "Lalu kenapa Bapak tetap tinggal di sini?" Pak Hendra menatap sawah yang membentang luas, hijau, hidup. "Karena kekayaan bukan soal pergi sejauh apa," katanya pelan. "Tapi soal pulang kemana?" Pemuda itu terdiam. Kata-kata itu tinggal di kepalanya lebih lama dari yang ia sadari. Beberapa bulan kemudian, sebuah undangan resmi datang dari kota. Bank mengundang Pak Hendra sebagai pembicara dalam pelatihan etika layanan. Mereka ingin kisahnya didengar, bukan sebagai sensasi, tapi sebagai pelajaran. Pak Hendra membaca undangan itu lama, lalu melipatnya rapi. Ia tidak langsung menjawab. Malamnya, ia duduk lagi di teras rumah, menatap foto istrinya. Senyum Bu Siti di foto itu tenang, seolah sudah tahu apa yang akan ia putuskan. "Apa aku perlu datang?" tanya Pak Hendra pelan, seperti berbicara pada kenangan. Ia terdiam lama, lalu tersenyum. Ia membalas undangan itu dengan satu kalimat sederhana. Ia bersedia datang, tapi tanpa bayaran, tanpa panggung mewah. Ia hanya ingin berbicara sebagai manusia kepada manusia. Hari pelatihan itu, ruangan sunyi. Para pegawai bank mendengarkan dengan kepala tertunduk ketika Pak Hendra berkata, "Jangan pernah mengira pakaian mencerminkan nilai seseorang. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi cara kalian memperlakukan orang akan selalu tinggal. Tidak ada tepuk tangan meriah, hanya keheningan yang berat dan mata-mata yang berkaca-kaca." Pak Hendra pulang ke desa sore itu juga. Ia tidak membawa apapun selain rasa tenang. Di akhir hari, ia kembali berdiri di kebunnya, topi caping masih di kepala, sepatu masih kotor oleh tanah yang sama. Tidak ada yang berubah di luar, tapi di dalam dirinya segalanya telah selesai. Karena pada akhirnya, pelajaran terbesar bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang tetap manusia ketika dunia memberinya alasan untuk menjadi sebaliknya. 45 tahun yang lalu, topi yang sama, tanah merah subur yang sama menempel di kain.
Hendra masih 25 tahun, memegang sertifikat tanah di tangannya. Ayahnya, Pak Sudirman, berdiri di sampingnya di bawah teras, wajahnya keras karena kerja, tapi matanya lembut. "Tanah ini milikmu sekarang, anakku." Hendra menatap kertas itu seperti menatap masa depan. "Saya akan membuatnya makmur." Ayahnya menepuk bahunya, lalu berkata sesuatu yang menancap di dada Hendra sampai hari ini. "Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Seorang pria dinilai dari karakternya, bukan dari apa yang ada di sakunya." Hendra memeluk ayahnya. Matahari terbit di atas padang rumput yang masih kosong. Di momen keemasan itu, segalanya terasa mungkin. 10 tahun kemudian, Hendra berdiri di bank yang sama. Lebih muda, tapi pakaian kerjanya tetap usang. Seorang manajer berkacamata melihat dokumennya dengan tatapan merendahkan. "Pak Hendra, Anda tidak punya jaminan yang cukup." "Saya punya perkebunan, tanahnya bernilai 3 kali lipat pinjaman yang saya minta." Manajer itu menutup map dengan keras. "Tanah pertanian tidak bernilai apa-apa di sini. Kembali ketika Anda punya sesuatu yang konkret." Hendra keluar dari bank dengan tangan kosong. Di luar, istrinya, Bu Siti, menunggu di pick-up tua yang diparkir. Wajah Bu Siti penuh harap, yang dipaksa tetap kuat. "Mereka menolak?" tanya Bu Siti. "Kita coba di tempat lain," jawab Hendra, mencengkeram setir sampai buku-buku jarinya sakit. "Saya akan berhasil tanpa mereka." Lalu, dengan suara yang seperti sumpah pada langit, ia menambahkan, "Dan ketika saya berhasil, saya tidak akan pernah lupa bagaimana mereka memperlakukan orang seperti kita." Kenangan lain datang seperti gelombang. 5 tahun yang lalu, Bu Siti sakit, terbaring lemah di ranjang. Rambut abu-abunya menyebar di atas bantal putih. Hendra memegang tangan istrinya yang rapuh seperti daun kering, takut jika ia menggenggam terlalu keras, tangannya akan patah. "Kamu berhasil melakukan semuanya sendiri, Hendra," bisik Bu Siti. "Kebun sudah berkembang begitu besar, itu berkat kamu." Ia batuk pelan, lalu meremas tangan suaminya dengan sisa tenaga. "Bisa kamu janji satu hal?" Hendra menunduk. Air mata menekan dari balik mata, tapi ia menahannya. "Apapun." "Jangan pernah berubah," kata Bu Siti lirih. "Jangan pernah pakai jas. Jangan berpura-pura menjadi apa yang bukan dirimu. Uang tidak mendefinisikanmu." Hendra mengangguk. Tenggorokannya terasa seperti terkunci. "Saya janji, sayangku." Bu Siti tersenyum lemah, seperti ingin menenangkan. "Orang-orang akan menghakimi. Biarkan mereka. Suatu hari mereka akan belajar." Sebuah tangan di bahu Pak Hendra menariknya kembali ke masa kini. Ia berkedip. Di depannya, satpam berdiri dengan tangan terulur, bukan mengundang, tapi mengusir. "Pak, manajer meminta Anda untuk pergi." Pak Hendra menatap topinya yang tadi jatuh, lalu menatap Raka yang masih tertawa dengan Dimas dan 2 nasabah lain, seolah hidup Pak Hendra hanyalah hiburan singkat di tengah rutinitas mereka. Di dadanya, sesuatu bergerak, bukan amarah meledak-ledak, tapi tekad yang dingin, seperti air sungai di pagi buta. Istrinya benar, orang-orang menghakimi. Dan mungkin hari ini adalah hari yang tepat untuk mengajarkan pelajaran yang Bu Siti bicarakan. Pak Hendra membungkuk, mengambil topinya, membersihkan debu dengan tenang. Gerakannya lambat dan bermartabat. Ia memakainya kembali. Lalu ia berjalan kembali ke meja layanan marmer, bukan sebagai orang yang meminta-minta, tapi sebagai nasabah yang tahu haknya. Ia meletakkan dompet kulit tuanya di permukaan dingin. "Saya hanya perlu melakukan penarikan," katanya pelan, namun jelas. "Saya punya dokumen-dokumen saya." Raka menyilangkan tangan. Senyumnya tidak pernah mencapai matanya. "Dokumen," ulang Raka, seperti mengejek. "Anda yakin punya rekening di sini?" "Ya," jawab Pak Hendra. "Saya punya rekening nomor 4128 di Asamblea 2235. Dibuka tahun 1995. Ia membuka dompetnya. Jari-jarinya bergetar sedikit saat mencari kartu ATM. Potongan kertas tua jatuh ke atas meja. Kwitansi yang menguning karena waktu. Di antara kertas-kertas itu, ada sebuah foto kecil Bu Siti. Raka mengambil salah satu kwitansi dengan ujung jari, meliriknya dan terkekeh. "Ini dari 1995, kawan. Ini sudah 30 tahun." Pak Hendra menatap kwitansi itu.
Bukan dengan malu, tapi dengan keyakinan. Justru karena itu saya nasabah lama, katanya. Saya selalu membayar semuanya tepat waktu. Dan di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Raka mengibaskan kwitansi itu ke udara, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan sikap meremehkan, seolah benda tua itu tidak lebih berharga dari kertas bekas. Ia menatap Pak Hendra dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menghela napas panjang yang dibuat-buat. "Pak," katanya dengan suara dibuat sabar, seperti berbicara pada anak kecil. "Rekening lama bukan berarti rekening aktif. Banyak orang seperti Anda membuka rekening, lalu ditinggal begitu saja." Beberapa nasabah kembali tertawa kecil. Seorang pria muda menggelengkan kepala sambil berbisik, "Kasihan masih ngotot." Pak Hendra menutup dompetnya perlahan. Ia tidak membalas tawa itu. Matanya justru menatap lurus ke arah teller perempuan di balik kaca, seorang wanita muda dengan name tag bertuliskan Maya. Tatapan mereka bertemu sesaat. Di mata Maya, ada keraguan, ada empati yang tertahan. "Saya ingin bertemu customer service," ujar Pak Hendra tenang. "Atau siapapun yang bisa memeriksa rekening saya secara resmi." Raka tertawa pendek, lalu bertepuk tangan sekali, keras, memecah keheningan. "Lihat ini, semua," katanya sambil berputar ke arah nasabah lain. Dia masih percaya sistem akan berpihak padanya. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Pak Hendra, jaraknya terlalu dekat, nada suaranya merendahkan. "Begini saja, kita buat ini menarik." Ia menoleh ke Dimas, lalu ke satpam di pintu. "Kalau dia punya saldo di atas 100 juta, saya pribadi yang akan minta maaf di depan semua orang di sini." Bisik-bisik langsung berubah menjadi gumaman penasaran. Beberapa orang mulai serius memperhatikan. Taruhan itu terasa seperti pertunjukan dadakan di tengah hari. "Tapi," lanjut Raka, menaikkan alis, "kalau tidak, Anda pergi sekarang, tanpa drama, tanpa ribut, dan jangan pernah menginjakkan kaki di bank ini lagi." Pak Hendra menunduk sejenak. Bukan karena takut, ia sedang mengingat wajah istrinya, senyum kecilnya, dan janji yang pernah ia ucapkan. Ia mengangkat kepalanya kembali. "Silakan," katanya singkat. Satu kata itu membuat Raka terdiam sesaat. Ia tidak menyangka akan mendapat jawaban setenang itu. "Baik," kata Raka akhirnya, memberi isyarat pada Maya. "Periksa, biar semuanya jelas." Maya ragu-ragu, lalu mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat menerima kartu ATM tua dari Pak Hendra. Ia memasukkan data ke sistem. Keyboard berbunyi cepat di bawah jarinya. Layar komputer memantulkan cahaya biru ke wajahnya. Detik-detik berlalu terasa lebih lama dari biasanya. Satu nasabah berhenti memainkan ponselnya. Seorang ibu menggenggam tasnya erat. Bahkan satpam di pintu ikut melirik ke arah layar. Wajah Maya berubah. Alisnya berkerut. Ia mengedipkan mata, lalu mengetik ulang, memastikan tidak salah memasukkan nomor. "Pak Raka?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Apa?" Raka menyahut cepat, nada suaranya tidak sabar. Maya menelan ludah. Ia memandang Pak Hendra sekilas, lalu kembali ke layar. "Rekening ini aktif." Tawa kecil masih terdengar, tapi mulai melemah. "Saldo?" tanya Raka, senyumnya kembali muncul, yakin. Maya menarik napas panjang. Tangannya berhenti bergerak di keyboard. "Saldo saat ini." Ia berhenti, seperti tidak percaya pada apa yang ia lihat. Saldo saat ini di atas 100 miliar. Ruangan bank membeku. Seorang pria yang tadi tertawa paling keras ternganga. Ponsel yang merekam sejak tadi perlahan turun, hampir jatuh dari tangannya. Wanita bersepatu hak tinggi menutup mulutnya, matanya melebar. "Tidak mungkin," gumam Dimas. Raka tertawa kecil, refleks, tapi tawanya terdengar kosong. "Ulangi," katanya cepat. "Cek ulang." Maya mengangguk, tangannya gemetar semakin jelas. Ia memeriksa detail transaksi, riwayat setoran, bunga, investasi yang terhubung. Wajahnya semakin pucat. "Pak," katanya akhirnya. Suaranya kini jelas terdengar di seluruh ruangan. "Saldo total termasuk deposito, lebih dari 25 miliar. Suara itu seperti petir di siang bolong. Semua mata kini tertuju pada Pak Hendra. Pria tua dengan sepatu berlumpur itu
Berdiri diam, topi capingnya masih di kepala, wajahnya tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada kesombongan, hanya ketenangan yang membuat suasana semakin menekan. Raka mundur selangkah, wajahnya kehilangan warna. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Pak Hendra melangkah maju satu langkah. Sekarang, katanya pelan namun tegas, bisakah saya menarik uang saya? Raka menelan ludah dengan susah payah. Udara di dalam bank terasa berat, seperti menekan dada setiap orang yang berdiri di sana. Jas mahalnya yang tadi tampak penuh, wibawa kini terlihat sempit, seolah tidak lagi pas dengan tubuhnya sendiri. Tentu saja, Pak, katanya tergagap. Nada suaranya berubah drastis, dari mengejek menjadi terlalu sopan. Silakan duduk, kami akan melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Ia memberi isyarat cepat pada Maya, hampir seperti perintah panik. Maya segera berdiri, menarik kursi empuk khusus nasabah prioritas yang biasanya hanya dipakai klien penting. Kursi itu didorong mendekat ke Pak Hendra. Pak Hendra tidak langsung duduk. Ia memandang kursi itu beberapa detik, lalu menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Orang-orang yang tadi tertawa kini menghindari tatapannya. Ada yang berpura-pura sibuk dengan ponsel. Ada yang memalingkan wajah ke arah jendela. Saya baik-baik saja berdiri, ucapnya pelan. Kalimat sederhana itu justru terasa seperti tamparan halus. Raka berdeham, berusaha mengendalikan situasi yang sudah lepas dari genggamannya. Berapa jumlah yang ingin Bapak tarik? Tanyanya, tersenyum kaku. Pak Hendra membuka dompetnya lagi. Ia mengeluarkan secarik kertas kecil yang sudah terlipat rapi. Saya ingin menarik 2 miliar rupiah, katanya tenang. Tunai. Beberapa orang tersedak napas. Seorang ibu menjatuhkan tasnya ke lantai. Dimas refleks melangkah mundur, seperti baru menyadari bahwa pria yang ia remehkan ini bukan sekadar nasabah kaya, tapi sosok yang bisa mengubah banyak hal. Tunai, ulang Raka hampir berbisik. Jumlah sebesar itu perlu proses khusus, Pak. Pak Hendra mengangguk. Saya tahu, jawabnya. Saya sudah menghubungi bank ini 3 hari lalu. Saya diberitahu bisa mengambilnya hari ini. Raka menoleh cepat ke Maya. Maya mengangguk kecil, membuka sistem, dan menunjukkan catatan internal di layar. Benar, Pak, kata Maya. Ada permintaan penarikan besar atas nama Pak Hendra. Sudah disetujui pusat. Keringat mulai muncul di pelipis Raka. Ia memaksa senyum. Baik, kami akan segera menyiapkannya. Pak Hendra akhirnya duduk. Namun, sikapnya tetap sederhana. Tangannya diletakkan di lutut. Punggungnya tegak, seperti orang yang terbiasa memikul beban berat, bukan bersandar pada kemewahan. Sementara itu, di sudut ruangan, Satpam kini berdiri lebih tegak. Tidak ada lagi tatapan mengusir, tidak ada lagi sikap acuh. Semua mata mengikuti setiap gerakan Pak Hendra. Beberapa menit berlalu dalam keheningan canggung. Suara mesin penghitung uang terdengar dari balik pintu ruang kasir. Suara itu berulang, ritmis, seperti detak jam yang mengingatkan bahwa waktu terus berjalan dan kesalahan yang baru saja terjadi tidak bisa ditarik kembali. Raka berdiri di depan Pak Hendra, kedua tangannya terlipat rapi di depan perut, seperti pegawai junior yang sedang menunggu penilaian. Pak Hendra, katanya hati-hati, bolehkah saya bertanya sesuatu? Pak Hendra mengangkat pandangannya. Silakan. Raka menelan ludah lagi. Bolehkah saya tahu, Bapak bergerak di bidang apa? Pertanyaan itu keluar bukan karena ingin tahu, tapi karena rasa takut. Takut pada apa yang mungkin akan terjadi setelah ini. Pak Hendra terdiam sejenak. Ia memandang jendela besar bank ke arah luar, di mana sinar matahari siang menyinari jalanan. Ia melihat pantulan dirinya sendiri di kaca. Pria tua dengan pakaian sederhana, wajah yang dipahat oleh waktu dan kerja keras. Saya petani, katanya akhirnya. Jawaban itu membuat beberapa orang terkejut lagi. Dimas mengerjap, seolah kata itu tidak cocok dengan angka yang baru saja disebutkan. Petani, ulang Raka lirih. Pak Hendra mengangguk. Perkebunan kelapa dan kakao, lanjutnya. Saya mengelolanya sendiri, 40 tahun. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang lebih dalam. Saya tidak datang ke sini untuk pamer. Saya hanya ingin membeli mesin pengering baru untuk panen bulan depan.
Kata-kata itu jatuh satu persatu, berat, penuh makna. Tidak ada kebanggaan, tidak ada dendam yang diucapkan terang-terangan, tapi setiap kalimat terasa seperti cermin yang memaksa semua orang melihat diri mereka sendiri. Di saat itu, pintu ruang kasir terbuka. 2 petugas mendorong troli logam berisi koper-koper hitam. "Pak," kata Maya pelan, "uangnya sudah siap." Troli itu berhenti di depan Pak Hendra. Raka berdiri di sampingnya, wajahnya tegang seperti menunggu vonis. Pak Hendra berdiri perlahan. Ia menatap koper-koper itu sebentar, lalu memandang Raka. "Ada satu hal lagi," ucapnya. Nada suaranya tidak meninggi, tidak mengancam. Justru tenang, terlalu tenang. Raka menegang. "Ya, Pak." Pak Hendra menarik napas dalam-dalam. "Sebelum saya pergi, saya ingin Anda memenuhi taruhan tadi." Ruangan kembali sunyi. Raka membeku. Wajahnya memucat, rahangnya mengeras. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa semua kata-kata yang ia ucapkan sebelumnya kini kembali menghantam dirinya sendiri. Beberapa detik berlalu, terasa sangat panjang sampai suara Aceh di langit-langit terdengar lebih keras dari napas orang-orang di ruangan itu. "Taruhan," ulang Raka pelan, seolah berharap kata itu bisa menghilang begitu saja. Pak Hendra mengangguk kecil. Tatapannya lurus, tidak tajam, tapi cukup untuk membuat siapapun merasa telanjang. "Yah," katanya, "Anda bilang, kalau saya punya saldo lebih dari 1 juta, Anda akan meminta maaf di depan semua orang." Raka menoleh ke sekeliling. Wajah-wajah yang tadi tertawa kini memandangnya dengan ekspresi campur aduk. Ada yang penasaran, ada yang canggung, ada yang menunggu dengan rasa bersalah. Dimas menunduk, pura-pura membenahi manset kemejanya. Raka menarik napas panjang. Dadanya naik turun. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia terlihat seperti manusia biasa, bukan kepala cabang yang berkuasa. Ia melangkah maju 1 langkah, berdiri tepat di depan Pak Hendra. "Saya," suaranya serak. Ia berhenti, menelan ludah, lalu melanjutkan. "Saya minta maaf." Kata-kata itu keluar dengan berat, seperti batu besar yang dipaksa keluar dari dada. Namun Pak Hendra tidak langsung bereaksi. "Lebih keras," ucap Pak Hendra lembut, "agar semua orang bisa mendengar." Raka memejamkan mata sejenak. Lalu, dengan suara yang lebih jelas, ia berkata, "Saya, Raka, kepala cabang bank ini, meminta maaf kepada Bapak Hendra atas perlakuan saya yang tidak sopan dan merendahkan." Beberapa nasabah saling pandang. Seorang wanita tua mengangguk pelan, seolah merasa keadilan kecil baru saja ditegakkan. Pak Hendra menghela napas, bukan napas lega, tapi napas panjang yang membawa keluar beban puluhan tahun. "Terima kasih," katanya singkat. Raka membuka mata, berharap momen itu berakhir di situ. Namun Pak Hendra belum selesai. "Saya juga ingat," lanjutnya, "Anda menawarkan untuk memberi 2 kali lipat dari saldo saya." Raka tersentak. Itu hanya kata-kata, Pak. Candaan yang tidak pantas," katanya cepat. Pak Hendra menggeleng perlahan. "Tidak perlu," ucapnya. "Saya tidak datang untuk mengambil uang Anda." Raka menghela napas lega, tapi kelegaan itu hanya bertahan 1 detik. "Namun," sambung Pak Hendra, "saya ingin Anda belajar sesuatu." Ia menoleh ke arah Maya, lalu ke arah Satpam, lalu kembali ke Raka. "Saya ingin Anda menyumbangkan jumlah yang sama dengan gaji 1 bulan Anda ke dana beasiswa anak petani di desa saya." Ruangan bergemuruh oleh bisik-bisik. Permintaan itu tidak terdengar kejam, tapi justru lebih berat daripada denda. Itu tuntutan moral. Raka terdiam lama, keringat mengalir di pelipisnya. Akhirnya, ia mengangguk. "Baik, Pak," katanya lirih. "Saya akan melakukannya." Pak Hendra mengangguk puas. Tidak ada senyum kemenangan, hanya ketenangan. Ia lalu menoleh ke arah para nasabah yang tadi menertawakannya. "Saya tidak marah kepada kalian," katanya, suaranya tetap lembut. "Kita semua pernah menilai orang dari penampilan. Saya hanya berharap setelah hari ini kita lebih berhati-hati." Tidak ada yang menjawab. Beberapa orang menunduk, merasa tersentuh. Pak Hendra mengambil salah satu koper hitam dari troli. Berat, tapi tangannya kuat. Ia mengangkatnya dengan mantap seperti mengangkat karung hasil panen. Sebelum melangkah pergi,
Ia berhenti sejenak di pintu. Ia menoleh ke belakang, ke arah Raka. "Satu hal lagi," katanya. Raka menegang lagi. "Jangan pernah mengusir orang hanya karena sepatunya kotor," ucap Pak Hendra. "Tanah di sepatu itu mungkin yang memberi makan banyak orang." Kalimat itu jatuh dalam, menghantam lebih keras dari teriakan. Pak Hendra melangkah keluar. Pintu kaca menutup perlahan di belakangnya. Di dalam bank, keheningan tersisa. Raka berdiri diam, menatap pintu yang baru saja tertutup, menyadari bahwa dalam satu siang, ia bukan hanya kehilangan harga diri, tapi juga belajar pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Di luar bank, matahari terasa lebih hangat. Pak Hendra berdiri sejenak di bawah cahaya itu, menghela napas panjang, seolah baru saja melepaskan beban yang menempel di dadanya selama puluhan tahun. Di tangannya, koper hitam terasa dingin, berat, namun menenangkan. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa selesai. Ia melangkah menuju pick-up tuanya yang terparkir di pinggir jalan. Catnya pudar, bak belakangnya penuh bekas goresan hasil kerja bertahun-tahun. Beberapa orang yang baru keluar dari bank berhenti melangkah, menatapnya dengan pandangan berbeda. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan, hanya keheningan yang canggung. Pak Hendra membuka pintu mobil, meletakkan koper dengan hati-hati, lalu duduk di kursi pengemudi. Tangannya berhenti sejenak di setir. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya kembali melayang. Ia teringat pagi tadi saat ia berdiri di kebun. Matahari baru naik, embun masih menempel di daun kelapa. Para pekerja menyapanya dengan senyum tulus. "Pagi, Pak." "Pagi," jawabnya selalu sama, tanpa jarak, tanpa perbedaan. Ia ingat bagaimana ia memutuskan untuk datang ke bank dengan pakaian kerja, bukan karena tidak punya baju bagus, tapi karena ia ingin langsung kembali ke kebun setelah urusan selesai. Mesin pengering itu harus segera dibeli. Panen tahun ini besar. Banyak keluarga bergantung padanya. Mesin mobil menyala. Pak Hendra melaju perlahan, meninggalkan gedung bank yang menjulang dingin di belakangnya. Sementara itu, di dalam bank, suasana masih belum pulih. Raka duduk di kursinya, menatap meja kosong di depannya. Jas mahalnya kini terasa seperti beban. Ia mengingat setiap kata yang ia ucapkan, setiap tawa yang ia lepaskan. Dan untuk pertama kalinya, semua itu terdengar memalukan di telinganya sendiri. Dimas mendekat, ragu-ragu. "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" Raka mengangguk pelan, meski jelas tidak. "Mulai hari ini," katanya lirih, "perlakukan setiap nasabah dengan hormat, siapapun mereka." Dimas mengangguk cepat. Maya berdiri tak jauh dari sana, memandang ke arah pintu kaca yang tadi dilewati Pak Hendra. Di wajahnya ada kelegaan. Ada harapan kecil bahwa mungkin bank ini bisa berubah. Beberapa hari kemudian, sebuah transfer besar tercatat di sistem. Sumbangan atas nama Raka masuk ke rekening dana beasiswa desa. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada publisitas. Hanya sebuah kewajiban yang akhirnya dipenuhi. Di desa, Pak Hendra berdiri di depan balai kecil. Anak-anak duduk berderet, mata mereka berbinar saat mendengar kabar beasiswa. Para orang tua menahan air mata, mereka tidak tahu detail kejadian di bank. Mereka hanya tahu satu hal, Pak Hendra selalu menepati janji. Seorang anak kecil mengangkat tangan. "Pak," tanyanya polos, "kenapa Bapak selalu pakai topi itu?" Pak Hendra tersenyum lembut. Ia mengelus kepala anak itu. "Karena topi ini mengingatkan saya dari mana saya berasal," jawabnya. "Dan supaya saya tidak lupa, sebesar apapun kita nanti, kita tetap berdiri di atas tanah." Anak-anak tertawa kecil, belum sepenuhnya mengerti, tapi merasakan ketulusan. Malam itu, Pak Hendra duduk sendirian di teras rumahnya. Angin membawa aroma tanah basah. Ia memandangi langit penuh bintang, lalu berbisik pelan, seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Aku menepati janjiku, Bu." Angin berhembus lembut, seolah menjawab, "Cerita ini belum berakhir. Masih ada satu bagian terakhir yang akan mengikat semua pelajaran ini dengan cara yang tidak pernah diduga." Beberapa minggu setelah kejadian itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang kebun Pak Hendra. Mobil itu terlalu bersih, terlalu mewah untuk jalan tanah yang penuh lubang kecil.
Debu langsung menempel di bannya, seperti pengingat bahwa tempat ini tidak pernah berubah hanya karena uang. Pak Hendra sedang memeriksa hasil panen ketika seorang pekerja datang berlari kecil. "Pak, ada tamu." Pak Hendra mengangguk dan berjalan perlahan ke arah gerbang. Dari dalam mobil hitam itu, seseorang turun dengan ragu. Raka. Tidak ada jas mahal kali ini. Ia mengenakan kemeja polos, lengan digulung, sepatunya bersih tapi sederhana. Wajahnya tampak lebih kurus. Matanya tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Pak Hendra berhenti beberapa langkah darinya. "Ada keperluan apa?" tanyanya tenang. Raka menunduk. Ia menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Saya datang bukan sebagai kepala cabang," katanya pelan. "Saya datang sebagai orang yang ingin memperbaiki kesalahan." Ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Manajemen pusat melakukan audit setelah kejadian itu. Banyak hal terungkap. Cara saya memperlakukan nasabah, cara saya mengambil keputusan. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan map itu. "Saya dicopot dari jabatan saya." Pak Hendra tidak menunjukkan reaksi. Tidak terkejut, tidak puas. Ia hanya mendengarkan. "Saya tidak datang untuk minta belas kasihan," lanjut Raka cepat, seperti takut disela. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena hari itu, saya mungkin tidak pernah sadar betapa rusaknya diri saya." Pak Hendra menatap kebun di belakang Raka. Pohon-pohon kelapa bergoyang pelan tertiup angin. Para pekerja terus bekerja, tidak peduli siapa yang datang atau pergi. "Dunia tidak berubah karena satu kejadian," kata Pak Hendra akhirnya. "Yang berubah itu orang. Kalau kamu benar-benar belajar, itu sudah cukup." Raka mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya juga." Ia ragu sejenak, lalu melanjutkan. "Saya ingin berinvestasi di sini. Bukan sebagai bos, sebagai partner. Saya ingin belajar dari nol. Kalau Bapak berkenan." Pak Hendra menoleh, menatap Raka lebih lama kali ini. Ia melihat bukan lagi kepala cabang yang sombong, tapi seorang pria yang sedang berdiri di persimpangan hidupnya. "Kamu tidak perlu bekerja di kebun saya," kata Pak Hendra. "Tapi kalau kamu mau belajar menghormati orang, mulailah dari tempat kamu berikutnya." Raka menunduk dalam-dalam. "Saya mengerti." Ia mundur selangkah, lalu membungkuk hormat sebelum kembali ke mobil hitamnya. Mobil itu berputar perlahan dan menghilang di balik tikungan jalan tanah. Pak Hendra kembali ke kebunnya. Ia mengambil segenggam tanah, meremasnya perlahan, lalu membiarkannya jatuh kembali ke bumi. Di tempat lain, Maya menerima kabar bahwa ia dipromosikan menjadi supervisor layanan. Ia teringat pria tua dengan topi caping dan cara ia berdiri dengan tenang di tengah penghinaan. Ia tersenyum kecil, berjanji dalam hati untuk tidak pernah lupa. Dan di desa, mesin pengering baru mulai beroperasi. Suaranya menggema, membawa harapan baru. Panen tahun itu menjadi yang terbaik dalam sejarah. Banyak anak mulai bermimpi lebih tinggi, bukan karena ingin kaya, tapi karena mereka tahu martabat tidak ditentukan oleh pakaian. Cerita ini mendekati akhir, tapi masih ada satu bagian terakhir yang menyatukan semuanya dengan pesan yang paling dalam.